Sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Membahas perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses Islamiyah di kawasan ini. Sebab sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf merupakan unsur yang cukup dominan dalam masyarakat pada masa itu. Kenyataan lainnya, kita bisa melihat pengaruh yang sangat besar dari para sufi di dalam mempengaruhi kepemimpinan raja. Di kawasan Sumatera bagian utara terdapat 4 sufi terkemuka, yakni Hamzah Fansuri pada abad 17, Samsudin Pasai, Abdul Rauf Singkel yang wafat pada 1639 Masehi, penganut Tarekat Sattariyah, dan yang terakhir adalah Nuruddin Ar-Raniri yang wafat pada 1644. Hamzah Fansuri adalah orang pertama yang memunculkan tasawuf falsafi di Indonesia yang murni tanpa penyimpangan. Sementara tasawuf falsafi sendiri pada masa sebelum itu hanya terbatas pada aktivitas individual yang belum terorganisir, yang terambil dari ajaran-ajaran kebatinan tasawuf Syiah Imamiyah. Masa Fansuri dipandang sebagai tahap kedua dalam sejarah tasawuf falsafi di Indonesia, yaitu tahap perkembangan. Ada 3 risalah tasawuf Hamzah Fansuri yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Satu adalah Syarab al-Asyikin, minuman orang birahi. Yang kedua adalah Asrar al-Arifin, rahasia ahli ma'rifat. Yang ketiga adalah Al-Muntahi. Sufi pertama Indonesia yang karangannya tentang tarekat sampai kepada kita sekarang adalah Hamzah Fansuri. Dari namanya saja dapat kita ketahui bahwa beliau berasal dari Fansur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera terletak antara Sibolga dan Singkel. Dalam bidang sufi, ia menggunakan gagasan-gagasan melalui syair bercorak Waddah al-Wujud yang mendorong kepada penafsiran panteistik. Hamzah Fansuri wafat sekitar 1590, adalah orang Indonesia yang kita ketahui secara pasti menganut tarekat Qadariyah. Penyebaran Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa juga berasal dari Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Ibrahim Asmarokondi. Yang ketiganya adalah Abi Duren Pasai. Melalui keuletan mereka, kerajaan Islam di Demak mulai berdiri dan kemudian menguasai Banten, Batavia melalui Syarif Hidayatullah. Perkembangan Islam di Jawa selanjutnya digerakkan oleh Wali Sembilan. Sebutan bahwa orang yang menghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali, bukti ini diperkuat lagi oleh Hikayat Jawa atau Baba Jawa yang mengisahkan drama pertentangan Sunan Giri dan Sunan Kalijogo di satu pihak dan Siti Jenar di pihak lain, yang merupakan petunjuk kehidupan tasawuf yang berkembang pada masa itu. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan. Karena posisi mereka mendapat gelar susuhunan yang biasa disebut sunan, dari peranan politik itu mereka dapat meminjam kekuasaan sultan dan kelompok-kelompok elit keraton dalam menyebarkan dan menetapkan penghayatan Islam sesuai dengan keyakinan sufisme yang mereka anut.
Dalam dunia pesantren generasi awal, para sufi yang kental juga terlihat dari nilai anutan mereka yang didominasi sufisme aliran Al-Ghazali. Sufisme yang sangat kuat mewarnai kesantrian pada masa itu, dan kelompok itu, buku-buku karangan Ali Ghazali menjadi sumber bacaan sufisme yang paling digemari pada masa itu. Pembahasan tasawuf akhlak dan tasawuf amali yang keseluruhannya beraliran tasawuf sunni, di samping literatur-literatur sufisme yang berorientasi tasawuf akhlaki dan tasawuf amali. Di kalangan tertentu ditemukan literatur tasawuf falsafi seperti Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili serta Futuhat Al-Makiyah dan Fusus Al-Hikmah karya Ibnu Arabi. Pengaruh tasawuf falsafi cukup kuat dan luas penganutnya di kalangan penganut tarekat, sedangkan tokohnya yang sangat populer pada masa itu adalah Syekh Siti Jenar. Semenjak penyiaran agama Islam di Jawa diambil alih oleh kerabat elit keraton secara perlahan-lahan. Semenjak penyiaran agama Islam di Jawa diambil alih oleh kerabat elit keraton, secara perlahan-lahan terjadi proses akulturasi sufisme dengan kepercayaan lama dan tradisi lokal yang berakibat bergesernya nilai keislaman sufisme dan tergantikan oleh model spiritualis non-religius. Situasi yang hampir sama juga menimpa dunia pesantren yang disebabkan oleh invasi sistem pendidikan sekuler yang berasal dari Eropa melalui kolonial Belanda. Karena faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, kehidupan sufisme di Indonesia secara berangsur-angsur bergeser dari garis yang lurus yang diletakkan para sufi terdahulu, sehingga warna kejawen lebih tumbuh di depan daripada sufismenya. Sekalipun demikian, sebenarnya sufisme adalah semacam sebuah pohon yang berakar kuat dan dalam pada Islam seirama dengan semangat pembaruan dalam Islam. Dunia sufisme juga mengalami gagasan pembaruan. Di Indonesia juga ada tasawuf modern yang dipelopori oleh Hamka Haji Malik Karim Amrullah yang lahir di Minangkabau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Menurut pengakuan Hamka bahwa ia telah menulis 114 buku. Karya-karya ini meliputi sebagai aspek diantaranya sastra, politik, sejarah, budaya, akhlak, mistisisme, tafsir, hadis, dan lain-lain.